Pernah nggak kalian ngerasa hidup kalian sedang pause atau berhenti? Kita seringkali mengonsumsi media yang mengagungkan momen puncak, kemenangan turnamen, kelulusan, ledakan kekuatan dari sang karakter utama, atau pencapaian besar yang terjadi dalam satu malam. Dunia maya membuat kita percaya bahwa hidup seharusnya berisi rentetan lompatan besar. Tapi secara objektif, realita nggak bekerja kayak gitu. Realita seringkali adalah fase menunggu yang panjang. Mungkin saat ini ada di antara kalian yang sedang berada di fase ketiadaan aktivitas tetap. Sebuah masa transisi di mana kalian hanya bisa menunggu jadwal keberangkatan studi ke luar negeri yang masih beberapa bulan lagi. Ya, atau hal-hal yang semacam kayak gitulah konteksnya. You know. Di fase ini, hari-hari terasa repetitif dan sepi. Rutinitas kalian mungkin hanya berkisar pada hal-hal mendasar, kayak pergi ke gym di sore hari, olahraga di sore hari, lari, ya semacam gitulah. Ya, ataupun duduk berjam-jam, bengong, ngelihat TV, nonton, ya cuma untuk melatih memori otot dan teknik dasar aja. Nggak ada yang nepuk pundak kalian, nggak ada panggung. Kalian terjebak dalam rutinitas yang ngebosenin. Dan secara psikologis, otak kita mulai berbisik bahwa kita sedang tertinggal. Tapi, apakah benarkah begitu? Mari kita bedah satu anomali dalam dunia anime olahraga. Dalam Haikyuu, kita diperkenalkan dengan monster-monster jenius yang bisa melompat menembus gravitasi atau melakukan smash dengan kecepatan kilat. Lalu ada Kita Shinsuke, kapten dari tim terkuat, Inarizaki. Dia nggak punya bakat spesial, dia nggak punya kecepatan super. Jika dilihat dari kacamata penonton, dia adalah karakter yang paling ngebosenin. Tapi, kenapa karakter yang paling rasional dan nggak emosional ini justru jadi fondasi terkuat bagi timnya? Kita Shinsuke memahami satu hukum dasar psikologi perilaku, yaitu hasil bukanlah sebuah keajaiban, melainkan produk sampingan dari rutinitas. Bagi kita, membersihkan bola, menjaga kondisi fisik, dan melakukan latihan dasar bukanlah sebuah beban atau pengorbanan. Itu adalah ritual. Dia berkata, aku terbentuk dari rutinitas sehariku, dan hasil hanyalah produk sampingannya. Ketika karakter lain mengandalkan emosi, adrenalin, dan motivasi yang bisa naik turun kapan saja, Kita Shinsuke membangun struktur. Dan dalam ilmu psikologi objektif, struktur selalu menang dalam melawan motivasi. Banyak dari kita salah mendiagnosa kondisi mental kita sendiri. Ketika kita merasa bosan dengan rutinitas harian, kita melabeli diri kita sebagai orang yang stuck atau jalan di tempat. Ini adalah jebakan kognitif. Motivasi itu ibarat gula. Dia memberi kalian energi yang meledak-ledak, tapi sifatnya sementara. Kalian gak bisa mengandalkan motivasi untuk bertahan di masa transisi yang panjang. Sebaliknya, kemampuan kalian untuk tetap melakukan repetisi, tetap mengangkat beban, tetap menggambar dengan frame by frame, tetap membaca literatur akademik meski tenggat waktunya masih lama, adalah bentuk pembangunan arsitektur saraf di otak kalian. Kalian sedang meretas sistem dopamin kalian sendiri untuk tidak lagi menuntut kepuasan instan. Karakter yang kuat secara mental gak menolak rasa bosan, mereka berdamai dengannya. Mereka tahu bahwa di dalam keheningan rutinitas yang monoton, batas kemampuan mereka sedang diregangkan secara permanen. Jadi, jika hari ini kalian merasa hidup kalian sekadar berisi pengulangan, jika kalian sedang berada di ruang tunggu kehidupan, merawat tubuh, dan mengasah keahlian teknis secara diam-diam tanpa ada yang melihat, ketahuilah satu hal, kalian tidak sedang jalan di tempat, kalian sedang membangun akar. Pohon bambu menghabiskan bertahun-tahun merambat jauh ke bawah tanah tanpa menunjukkan pertumbuhan sedikit pun di permukaan. Tapi ketika fondasinya udah siap, ia akan menjulang ke langit hanya dalam hitungan minggu. Jangan panik karena tidak ada perubahan besar hari ini. Rawatlah proses kalian, bangunlah struktur kalian, karena ketika waktunya tiba, fondasi yang kalian bangun dalam kesunyian inilah yang akan menahan beban dari kesuksesan kalian kelak. Terima kasih udah meluangkan waktu di ruang observasi ini. Sampai jumpa di refleksi berikutnya. Dah.